Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, kami dari kelompok 4. Saat ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ukuran populasi. Ukuran populasi biasanya merupakan fakta demografis pertama yang coba diperoleh oleh pemerintah. Sensus awal suatu masyarakat seringkali hanya berupa hitungan kepala saja, khususnya di masa pramodern. Pencacahan ditekankan pada potensi fiskal dan militer. Oleh karena itu, wanita, anak-anak, atau penduduk aslinya biasanya relatif kurang dihitung atau dihilangkan sama sekali. Berbeda dengan sensus modern. Sensus modern memberikan cakupan yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan isu-isu yang terkait dengan pencacahan individu, semua orang yang tinggal di wilayah geografis tertentu pada waktu tertentu, dan kelengkapan cakupan. Konsep total penduduk. Secara umum, sensus modern dirancang untuk memasukkan total populasi suatu daerah. Konsep ini tidak sesederhana yang mungkin muncul pertama kali. Ada dua jenis perhitungan total populasi yang ideal, yaitu yang pertama de facto dan yang kedua de jure. Sensus de facto adalah pencatatan terhadap semua penduduk yang ada di wilayah atau tempat dilakukannya pencatatan. Sedangkan sensus de jure adalah pencatatan yang dilakukan hanya terhadap penduduk yang benar-benar tinggal secara resmi di wilayah atau tempat dilakukannya pencatatan. Selanjutnya, referensi waktu. Sebagaimana yang dicatat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1952, ada dua ciri penting dari sensus penduduk, yaitu keserentakan dan periodisitas yang ditentukan. Simultanitas mengacu pada penetapan waktu referensi sensus yang ditetapkan di mana data sensus akan dikumpulkan dan dicatat. Setelah hari dan waktu telah ditetapkan untuk melakukan sensus, sensus juga harus dilakukan pada waktu yang sama. Namun hari dan waktu terbaik untuk melakukan pencacahan dapat berubah seiring waktu karena pergeseran karakteristik ekonomi, sosial, dan demografis suatu negara. Lebih penting lagi, sensus berikutnya harus memiliki periodisitas yang ditentukan. Dengan kata lain, mereka harus terjadi secara berkala. Sensus nasional tidak boleh dilakukan oleh awak pencacah yang berpindah dari satu distrik ke distrik lain saat menyelesaikan pekerjaannya, atau secara umum pencacahan dimulai pada tanggal yang berbeda di berbagai bagian negara. Dalam beberapa kasus, upaya serius dilakukan untuk menyelesaikan pencacahan dalam waktu sehari. Sensus ini bersifat khas pada de facto dasar. Sensus cepat seperti itu tidak terbatas pada masyarakat yang lebih industri atau metode pencacahan rumah tangga, yaitu self-enumeration. Akan tetapi, sensus satu hari biasanya ternyata merupakan gambaran yang ideal. Pencacahan satu hari sering dilokalisasi dalam cakupan, misalnya difokuskan hanya pada wilayah geografis tertentu, berdasarkan informasi yang dikumpulkan sebelumnya, yang diperbarui pada hari sensus, atau dibawa ke hari-hari berikutnya. Selanjutnya, kelengkapan cakupan. Kelengkapan cakupan yang diberikan oleh sensus modern sangat dipengaruhi oleh tingkat pengecualian yang disengaja dan tidak disengaja. Negara-negara sering dengan sengaja mengecualikan dari sensusnya kelas-kelas populasi tertentu yang relatif kecil berdasarkan jenis sensus yang dilakukan, apakah itu de jure, de facto, atau beberapa modifikasi dari salah satunya. Pengecualian lain yang disengaja didasarkan pada kelayakan, biaya, bahaya bagi personal sensus, atau pertimbangan keamanan nasional. Pengecualian wilayah atau grup yang disengaja. Bukan hal yang aneh jika wilayah tertentu atau berbagai subkelompok populasi dikecualikan dari sensus karena satu dan lain alasan. Di beberapa negara, misalnya penduduk asli atau non-pribumi, atau sebagian dari mereka, dapat dihilangkan dari perhitungan sensus, atau keduanya dapat disebutkan pada waktu yang berbeda. Selain wilayah hutan suku, sensus mungkin mengabaikan bagian negara yang berada di bawah kendali musuh asing atau pemberontak. Adapun pengecualian dan duplikasi individu dan rumah tangga. Para pengguna data sensus yang lebih canggih telah lama menyadari bahwa perhitungan sensus dari ukuran populasi di suatu wilayah bukanlah perhitungan yang tepat. Ada dua jenis kesalahan utama yang mempengaruhi keakuratan cakupan sensus, yaitu kesalahan perhitungan dan kelalaian. Kelalaian mencakup semua orang yang tidak dihitung, tetapi seharusnya dihitung. Sedangkan kesalahan perhitungan mencakup pencacahan yang
yang salah, seperti orang yang dihitung 2 kali. Biasanya, sensus akan mengandung lebih banyak kelalaian daripada kesalahan perhitungan dengan hasil bahwa kekurangan perhitungan bersih. Sebagian besar pengguna data sensus lebih mementingkan kekurangan bersih. Akibatnya, berbagai metode telah dikembangkan selama 50 tahun terakhir untuk menilai sejauh mana sebuah sensus meremehkan ukuran populasi sebenarnya. Metode evaluasi cakupan sensus. Dua jenis metode umum digunakan untuk mengevaluasi cakupan sensus. Yang pertama, metode tingkat mikro, yang kedua, metode tingkat makro. Metode tingkat mikro, di mana kasus individual yang disebutkan dalam sensus dicocokkan dengan catatan atau sampel independen. Dan yang kedua yaitu metode tingkat makro, yaitu metode yang dimana data sensus agregat dibandingkan dengan perkiraan agregat lain dari populasi berdasarkan data publik seperti statistik vital dan data imigrasi. Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB menyatakan kesalahan dalam sensus harus ditentukan melalui metode yang ketat dan secara teknis dapat diterima. Hal ini mencakup 3 bagian. Bagian A yaitu pelaksanaan survei pasca penjajahan di daerah sampel. Bagian B yaitu membandingkan hasil sensus baik pada tingkat catatan, agregat atau individu dengan informasi yang tersedia dari pertanyaan atau sumber lain. Bagian yang C yaitu menggunakan teknik analisis demografis untuk mengevaluasi data dengan memeriksa konsistensi internal, membandingkan data tersebut dengan hasil sensus sebelumnya, dan memeriksa kesesuaian dengan data yang diperoleh dari sistem data registrasi dan migrasi vital. Survei pasca penjajahan. Desain survei penjajahan atau PES adalah untuk mengumpulkan dua sampel berbeda yang dapat digunakan untuk memperkirakan kesalahan cakupan bersih, yaitu sampel P dan sampel E. Sampel P atau populasi memberikan wawasan tentang jumlah kelalaian dengan berfungsi sebagai sampel independen yang dapat dicocokkan dengan catatan sensus. Sampel P menangkap kembali orang melalui salah satu dari 2 metode. Metode pertama yaitu melibatkan penjajahan ulang daerah-daerah tertentu di mana penjajahan terlatih mengunjungi kembali rumah tangga di lokasi sampel sensus. Dan metode kedua yaitu menggunakan survei independen, yaitu survei populasi saat ini yang singkatannya itu CPS, untuk mengidentifikasi sampel. Sampel E atau enumeration adalah sampel acak dari kasus-kasus yang dicaca dalam sensus. Sampel ini memberikan penjajahan yang salah, yaitu bersama-sama sampel ini terdiri dari S yang digunakan untuk memperkirakan kesalahan cakupan bersih. Estimasi tersebut berdasarkan pada estimasi sistem ganda atau pencocokan dua catatan PES dan catatan sensus. Analisis demografi. Metode lain yang berguna untuk menilai cakupan di tingkat nasional adalah analisis demografi atau DA. DA atau analisis demografi dikembangkan oleh Cole pada tahun 1955. Didasarkan pada persamaan estimasi komponen populasi fundamental demografi yang menyatakan bahwa ukuran populasi pada waktu tertentu adalah fungsi dari ukuran populasi pada waktu sebelumnya ditambah peningkatan alami atau kelahiran dikurangi kematian, ditambah imigrasi bersih atau imigrasi dikurangi emigrasi. Mengingat hal ini, ukuran populasi dapat ditentukan dengan memperoleh perkiraan dari berbagai komponen perubahan populasi. Dari berbagai sumber administratif, sumber data yang umum digunakan meliputi register penduduk, sistem registrasi vital, sistem registrasi imigrasi, catatan pendaftaran dari program pelayanan sosial, dan bahkan sensus sebelumnya. Evaluasi cakupan di Amerika Serikat. Evaluasi cakupan di Amerika ada 6 dan saya akan menjelaskan satu persatu. Evaluasi cakupan yang pertama yaitu pada tahun 1950.
Evaluasi cakupan ini adalah sensus pertama Amerika Serikat untuk menilai cakupan secara sistematis dan formal dengan metode statistik modern. Evaluasi sensus awal tahun 1950 melibatkan survei pasca penumerasi atau PES berdasarkan sumber gabungan wilayah dan individu. Dan yang kedua itu pada tahun 1960. Pemeriksaan cakupan penduduk sebagai bagian dari program evaluasi dan penelitian sensus 1960 lebih bervariasi dan kompleks dibandingkan dengan sensus yang ada pada tahun 1950. Pemeriksaan cakupan tahun 1960 termasuk studi pasca penjajahan, pemeriksaan catatan terbalik, pencocokan catatan administratif dan analisis demografis. Dan yang ketiga, sensus pada tahun 1970 tidak menggunakan survei pasca penjajahan tetapi lebih mengandalkan survei penduduk terkini, catatan terpilih, dan analisis demografis. Tiga analisis mikro diselesaikan dengan cepat. Yang pertama melibatkan pencocokan survei penduduk terkini Maret 1970 dengan sensus yang menghasilkan perkiraan kurang dari 2,3%. Yang kedua dan ketiga adalah pemeriksaan catatan. Dan yang keempat pada tahun 1980. Program pasca penjajahan atau PEP menggunakan teknik estimasi sistem ganda untuk mengevaluasi hasil penjajahan. Sampel P didasarkan pada sampel survei populasi terkini atau CPS pada April dan Agustus 1980, sedangkan sampel E mencakup lebih dari 100.000 catatan sensus. Program evaluasi tahun 1980 juga mencakup analisis demografis yang secara metodologis mirip dengan analisis tahun 1970. Dan yang kelima, PES pada tahun 1990. PES pada tahun 1990 ini dilaksanakan di bawah pedoman khusus yang ditetapkan sebelum sensus. Itu serupa dengan PEP pada tahun 1980, di mana dua sampel harus dicocokkan dengan sensus. Sampel P mencakup semua orang yang tinggal di setiap blok pada setiap PES, sedangkan sampel E memasukkan semua penjajahan sensus dari setiap blok. Dan yang terakhir pada tahun 2000, yaitu hasil dari penelitian ini adalah sensus satu angka atau perhitungan sensus terpadu yang direkomendasikan. Meskipun rencana yang diusulkan tidak diterima untuk sensus tahun 2000 karena ada alasan-alasan yang tertentu, ciri-ciri dasar dari rencana ini akan disajikan karena mereka mewakili pendekatan yang berbeda secara fundamental untuk menghitung populasi. Terima kasih. Itulah presentasi kami dari kelompok 4.